Hello everybody, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih jadi budak korporat? Sama. Kembali lagi bersama saya, Raden Mas Tejo Mangkuan itu Limotan Babuzono Wudastaya. Kali ini saya akan kembali memicu kecerahan dalam muka Anda yang mulai memudar. Karena jika muka Anda pucat kusam, maka Anda akan rentan dihindari para ciwi-ciwi dan Anda akan jomblo seumur hidup. Untuk itu saya akan merangkum sebuah film yang berjudul You Are the Apple of My Eyes yang dirilis pada tahun 2011, yang penuh kekocaan, persahabatan, dan percintaan remaja, yang mengingatkan saya dulu waktu STM yang mayoritas isinya batang semua dan cici pun hampir punah di sekolah saya dulu. Cuk. Jadi jangan lupa subrek, karena satu subrekan Anda sama dengan dukungan Anda untuk saya resign. Hah, bosan jadi budak korporat, cuk. Curhat terus. Tinggalkan pekerjaan, silahkan ngumpet di pojokan, kencang-kencalan dalam, selamat menonton dan ejo. Di awal scene terdapat seorang pria yang menyiapkan diri dan temannya datang untuk menyuruhnya cepat karena hari ini adalah hari yang spesial, pakai telur 2. Ia pun makan apel dan pergi. Dan scene berpindah di tahun 1994. Terdapat pria tadi di masa sekolahnya. Nama pria tersebut adalah Ko Ching Teng, kita sebut saja Koteng, yang bersekolah di sekolah SMA Jingcheng Chingchueng Kota Changhua, Taiwan. Ngel. Koteng pun memiliki teman, ada Bocun yang selalu ngati sensor setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Ada Ahu yang badannya lebih besar, suka makan. Dan film You Are the Apple of My Eyes pun dimulai. Pada saat menuju ke kelas, terdapat bola basket yang mengenai kepalanya. Ternyata bola itu dari temannya yang bernama Sao. Biasanya Koteng memanggilnya dengan sebutan Epik Abadi, beban tim, atau beban tongkrongan. Sesampainya di kelas, Koteng melihat wanita yang sangat cantik, kawaii. Wanita tersebut bernama Sen Chiayi, sangel toh, sebut saja adik Ciawai, yang merupakan wanita terpintar dan suri tauladan di sekolahnya. Karena kecantikannya, semua teman Koteng menyukai Dik Cia, tapi cuma Koteng yang merasa B aja. Pada saat bel berbunyi dan pelajaran dimulai, terdapat siswa yang terlambat masuk kelas. Siswa tersebut juga temannya Koteng, namanya Agabi. Agaruk Biji. Koteng menyebutnya si penggaruk kemaluan karena sering galer. Yang tahu arti galer komen cuk. Karena kesal dengan Gabi yang selalu menggaruk biji. Garuk biji enak sih cuk, yakin, sumpah. Mbok ah. Ia pun menembakkan karet gelang ke bijinya. Upacara bendera pun berlangsung dan Joni milik Bocun ada yang tegak tapi bukan keadilan. Apa itu, hayo? Guru killer pun datang dan mereka bertiga ditegur supaya mengikuti upacara dengan serius. Pada saat di kelas, guru datang dan kegiatan belajar pun dimulai. Karena Koteng dan teman-temannya merasa bosan dengan pelajarannya, Koteng dan Bocun pun melakukan perlombaan colai dalam kelas dan Sao bertugas untuk menghitungnya. Perlombaan colai mereka pun dimulai dengan bacol bu guru yang sedang menerangkan pelajarannya. Sumpah randuwe akhlak cuk, guru loh, suri tauladan loh. Pada saat Joninya Bocun berada di puncak, Sao dengan curangnya menembakkan karet gelang ke Joni milik Bocun. Karena hal itu, Bu Guru pun kaget dan menyuruh Bocun menjelaskan apa yang tadi Bu Guru jelasin. Bocun pun tidak bisa menjelaskannya, sedangkan Koteng menertawainya karena tidak bisa menjawabnya. Karena Koteng tertawa, ia pun yang disuruh menjelaskan sambil berdiri. Rakatoan deh, mau ngadeg. Koteng sempat menolaknya, tapi Bu Guru memaksanya untuk berdiri. Ia pun berdiri dengan celana yang masih terbuka yang membuat semua orang terkejut.
Randisin kayak koruptor bansos. Sate. Setelah itu mereka berdua dihukum karena colek di dalam kelas. Guru killer menegur mereka dan memindahkan posisi duduk mereka, yang dimana si Koteng duduk di depan Dik Cia, dan guru killer pun juga menyuruh Dik Cia untuk mengawasi Koteng agar tidak melakukan hal bodoh lainnya. Pada saat di dalam kelas, Dik Cia mulai sering menegur Koteng ketika si Koteng melakukan hal bodoh di luar pelajaran, tapi Koteng tidak menghiraukannya. Pada saat istirahat, Koteng melihat temannya menggambar sesuatu di buku dan membulinya karena ia menggambar orang yang botak seperti kepalanya Saitama. Lalu Dik Cia datang untuk menyuruhnya pergi dan jangan mengganggu temannya. Sekolah pun selesai dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Koteng latihan bela diri dengan cara memukul poster yang ada di tembok kamarnya tanpa menggunakan busana sedikit pun. Setelah selesai, ia pun pergi makan bersama kedua orang tuanya dengan telanjang bulat. Keluarga yang family friendly, apa itu contoh? Bapaknya Koteng menasihati Koteng agar lebih giat belajar karena nilai Koteng paling rendah dan selalu memikirkan pacaran. Koteng pun menjawab, "Aku tidak tertarik pada wanita, Bapak." Kedua orang tua pun terkejut. Ia pun berkata, "Aku juga tidak tertarik pada laki-laki, Bapak." Syukurlah anakku masih normal, abatin kedua orang tuanya. Cringe jancuk. Aneh. Di selamakan, Koteng pun menceritakan ke penonton bagaimana cara teman-temannya mendekati Dik Cia. Yang pertama, ada si penggaruk biji. Ia mendekati Dik Cia dengan cara melakukan trik-trik sulap abal-abal. Yang kedua, ada si beban tim, Sao. Ia mendekati Dik Cia dengan cara menampilkan skill basket. Yang ketiga, ada si Aho yang mendekati Dik Cia dengan cara yang biasa-biasa saja seperti bicara topik yang dia sukai. Dan yang terakhir ada si Bocu. Ia mendekati Dik Cia dengan cara memainkan suling di malam hari saat Dik Cia belajar. Aneh toh, lagi belajar diganggu dengan suling. Yoga tuh ya. Ada lu. Lanjut, Koteng pun juga mempunyai wanita yang ia sukai, tapi cuma wanita khayalan. Dan ia pun melanjutkan hobinya yaitu, ya betul sekali, pecolai. Paginya gurunya lagi head datang dan menyuruh siswa yang tidak membawa buku untuk berdiri. Apesnya Dik Cia lupa membawa buku dan Koteng langsung memberikan bukunya ke Dik Cia dan ia yang jadi tumbal proyek. Ia pun dihukum karena hal tersebut. Saat menikmati makanan, dapat tutorial dari mana cara makan nih? Dik Cia datang untuk berterima kasih kepada Koteng karena memberikan buku tadi. Lalu datang Sao untuk mengajaknya bermain basket dan mereka berdua pun pergi. Saat akan pulang sekolah, Dik Cia kembali menemui Koteng untuk memberikan soal ujian dan buku soal matematika agar Koteng mengerjakan soal tersebut. Lalu akan memeriksanya besok. Alasan Dik Cia agar Koteng menjadi pria yang lebih giat belajar dan tidak dipandang rendah oleh orang lain. Malamnya ia pun masih saja telanjang bulat dan melihat soal yang diberikan oleh Dik Cia, lalu ia pun mengerjakannya. Besoknya Dik Cia meminta soal yang dikerjakan, lalu memeriksanya. Karena banyak yang salah, Dik Cia pun menjelaskan cara menjawab yang baik dan benar. Malamnya Koteng kembali menyelesaikan soal yang diberikan Dik Cia. Karena pusing dan tidak mengerti dengan soalnya, ia pun curhat dengan anjingnya yang sedang sanghe. Kira model opo iki? Setelah itu ibunya datang memberikan makanan dan menyemangati Koteng yang sedang belajar, serta menyuruh Koteng untuk menghemat tisu karena tisu cepat habis. You know lah tisunya kemana. Ia pun belajar sampai larut sampai ketiduran di meja. Besoknya Dik Cia kembali memeriksa dan menyuruh Koteng untuk mengulanginya. Teman-teman pun dibuat bingung dengan hal tersebut. Saat pembagian hasil ujian, Koteng pun mendapatkan peningkatan nilai.
Saat di toilet, Sao menghampiri Koteng dan meminta bantuannya untuk membuatkan surat cinta untuk Dek Cia karena hubungan Koteng dan Dek Cia mulai dekat. Jika ia mau dan berhasil, Koteng akan ditraktir bir bintang dan memberikan sebuah kartu unlimited edition. 你最近跟沈佳宜好像很。下一张 Green Hill 100-1。Pada saat kerja bakti di sekolah, Dek Cia menyuruh Koteng untuk menemaninya belajar malam di sekolah. Belajar malam di sekolah? Mencurigakan. Untung Koteng bukan pemuda tersesat. Malam pun tiba. Koteng memberikan surat cinta dari Sao. Dek Cia pun membacanya yang diiring dengan cuplikan yang membuat ciwi-ciwi pasti meleleh melihatnya. Sayangnya Dek Cia tahu kalau surat itu Kotenglah yang membuatnya dan mengatakan bahwa tulisan Koteng sangatlah buruk dan terlihat bodoh karena Dek Cia tidak suka pria yang lebih bodoh darinya. 我亲爱的沈佳宜同学，我很 Nothing's gonna change my love for you， 可以表达我对你的感觉。你写情书文笔真的很差哎。 Tidak terima dengan ejekannya, Koteng mengajukan taruhan. Jika Dek Cia menang darinya saat ujian bulanan besok, Dek Cia bebas minta apapun. Tapi jika Koteng yang menang, Dek Cia harus mengikat rambutnya selama sebulan. Bisa ai si Bambang. 如果你月考考赢我的话，你要怎么整我都，你要绑1个月的马尾。 Dek Cia pun tidak peduli karena hal tersebut tidaklah mungkin. Ora lur, iyalah, betul. Semakin hari Koteng makin terpesona dengan Dek Cia dan mulailah muncul rasa suka. Cie. Dek Cia pun selalu memeriksa soal yang dikerjakan dan Koteng makin giat belajar bersama Dek Cia. Dan benih-benih cinta mereka pun bermunculan. 是条索引擎，却有别人动全力。不管许多类似生命。打开房门，不然过上面洗不着。洗澡洗得特别干净，刷。I fuck you。开始每天连着哑铃，点都出现在这时期。 Sampailah di penentuan nilai dan Dek Cia memenangkan taruhan tersebut. Yah, nggak sih ndelok Dek Cia ngiket rambutnya dong. Malamnya pada saat belajar bareng, Koteng pergi ke barbershop untuk merubah rambutnya menjadi Saitama alias botak. 老板，我很超帅的光头。 Sesampainya di sekolah dan melihat orang yang kepalanya botak, Dek Cia pun ketawa. Gitu kalau Dek Cia ketawa. Alasan Koteng melakukan itu karena merasa berhutang kepada Dek Cia setelah kalah taruhan. Keesokan harinya, Koteng dan teman-temannya melihat Dek Cia yang rambutnya diikat dan itu merupakan damage bagi para pria. Singkat cerita, terdapat sebuah razia karena ada uang kas yang hilang dan guru mengira bahwa salah satu dari mereka lah yang mencurinya. Karena tidak ada yang mau mengaku, guru tersebut menyuruh murid-murid untuk menulis satu nama yang sekiranya jadi pencurinya. Mereka pun berdiri dan protes karena tidak terima disuruh menuduh teman sekelasnya sendiri yang diikuti dengan teman-teman yang lain. 教官，你凭什么叫我们怀疑自己的同学？你是教官，但你是个烂人呐、报告教官，你不可以这样，这种票不可以叫我们怀疑自己的同学。 Dengan muka galak, guru pun menyuruh mereka semua memberikan tasnya. Para murid melempar tas ke guru tersebut dan karena hal tersebut Koteng dan kawan-kawan serta Dek Cia pun dihukum dan menangis. 这给你的。 Karena hal tersebut, Koteng dan kawan-kawan pun menghibur hingga membuat Dek Cia tersenyum. Singkat cerita, mereka pun lulus dan mulai mengikuti tes untuk bisa masuk perguruan tinggi. 学国中部的时候， Terlihat Koteng sedang melukis dan terdapat telepon masuk. Ia langsung mengangkatnya dan terdengar Dek Cia menangis. Watashi. Dan Koteng langsung menuju ke sana untuk menenangkannya. Alasan Dek Cia menangis karena nilai ujiannya tidak bagus. Karena ingusnya kemana-mana, Koteng memberikannya tisu. Tapi di sini cuma membawa satu karena habis dipakai aja olehmu. Karena masih ingusan, ia pun memberikan bajunya untuk mengusap ingus. Dirasa ini momen yang tepat untuk mengatakan perasaannya, Koteng pun mengungkapkan perasaannya kepada Dek Cia. Aku suka bapakmu. Dan mengelus pundak Dek Cia. Singkat cerita, teman-temannya Koteng sudah menjalani kesibukannya masing-masing dan kuliah di beda-beda universitas.
Koteng sedang berada di asrama barunya. Rata-rata mereka bergosip tentang hantu, tapi yang paling sering yaitu bergosip mengenai monster berkaki 4. Oh boy. Di asrama barunya, Koteng mempunyai teman. Ada Luan, anaknya Gimpara, ada Yeci, Wibu Nolep, dan Han yang sudah mempersiapkan dirinya untuk S2. Setelah itu, mereka pun nobar di YouTube biru yang hanya bisa dibuka dengan VPN. Di saat libur Natal tiba, mereka pun piknik ke museum, pegunungan, pemandangan sawah. Tidak ke mall karena lagi PPKM, dan memadu mesra. 窗口前的你和我，想坐在你身后。自己的不可以偷看。继续喜欢你。 Pada saat mandi, ia pun berpikir keras tentang apa yang harus ditunjukkan biar terkesan laki. Ia pun mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat sebuah pertandingan adu fisik. Masih menjadi misteri, kenapa ide brilian itu tercipta dari WC. 帮同学倒尿也是友情的。我们来打架吧！我要打架了，我要打架比赛。 Pada saat menelepon Dek Cia, ia pun memberitahukan mengenai pertandingan yang ia buat. Seketika Dek Cia pun kesal dan tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi Koteng tetap kekeh untuk mengadakan pertandingan tersebut. 还不就是打架？ Sampailah di pertandingan melawan anak taekwondo, Sabu Hitam. Ia pun sempat kewalahan melawannya. Dan Dek Cia ada di sana melihat ia bergelut. 家也算输。预备。 Singkat cerita, pertandingan selesai. Setelah itu Koteng bertemu dan berbincang dengan Dek Cia dan mendapatkan omelan karena terlalu kekanak-kanakan melakukan turnamen yang tidak ada gunanya. Karena Koteng tidak terima disebut kekanak-kanakan, mereka pun bertengkar dan hubungan mereka mulai renggang. Is. 那你就不要追了。 Setelah putus cinta, Koteng sering menonton bokep dan colek bersama teman-temannya dengan diiringi efek 失恋那几个 peperangan. 月，我认识了很多女 Serem 生， uy. 为此我感到相当空虚，因为右手要拿黄。我们这没人打手枪，这辈子才会急，我才会。 Pagi jam 1.30 terjadi gempa yang sangat besar, tapi teman-temannya mengira itu adalah hantu. Kan konyol, gempa jadi hantu. Ternyata pusat gempa di Taipei, yang dimana Dek Cia berkuliah di sana. Koteng pun ingin menelepon Dek Cia, tapi karena tidak ada sinyal, ia pun pergi untuk mencari sinyal di luar. Akhirnya ia mendapatkan sinyal dan langsung menelepon Dek Cia. Dan Dek Cia pun mengangkatnya, dan mereka berdua berbicara satu sama lain mengenai kenangan dulu. Mulai baikan nih ye. Singkat cerita, teman-teman Koteng mempersiapkan diri untuk ujian S2. Tapi Koteng malah tertarik untuk menulis cerita di internet, dimanapun dan kapanpun. Terlihat teman-teman Koteng sudah memiliki pekerjaan. Ada Sao jadi salesman mobil di penjualan mobil bekas. Ada si Gabi bekerja di perpustakaan dan masih menggoda cilik gemes dengan trik sulap abal-abalnya. 看仔细哦。 Si Aho menjadi seorang sales asuransi. 我是，对啊，就是上次跟你提过的那个寿险。 Dan si Bocu berhasil lulus dan pergi ke luar negeri sampai S2. 哎，跟爸爸说再见。 Dan juga ada satu cewek temannya Dek Cia yang sukses di antara teman-teman yang lain, yaitu jadi seorang desainer kartun animasi berkat sering menggambar kepala botak waktu SMA dulu. Pada saat mengetik terdapat panggilan masuk dari Dek Cia. Tahun 2005 yang di awal tadi. Ternyata hari spesial yang dimaksud adalah hari pernikahan Dek Cia. 快点啦，今天大日子哎！ Sampailah di pesta pernikahannya, terlihat teman-teman Koteng berkumpul dan membicarakan hal-hal konyol yang dilakukan waktu SMA dulu. Lalu datanglah pengantin pria dan wanita yang terlihat prianya lebih tua dibanding dengan Koteng.
Sesi foto-foto pun berlangsung. Mereka pun ingin meminta izin untuk mencium pengantin wanita, tapi pengantin pria mengajukan syarat, yaitu mereka harus mencium pengantin pria dulu supaya adil. Kan konyol. Dengan beringas, Koteng langsung mencium pengantin pria. Sontak teman-teman mereka terkejut dan tertawa akan hal tersebut. Mungkin kalau Koteng tidak kekanak-kanakan saat itu dan tidak bertengkar, mungkin mereka sudah menikah dan bahagia. Tapi apa daya, sutradara berkehendak lain. Setelah mencium pengantin pria terlihat sangat syok dengan kejadian tersebut. Teman-teman Koteng pun langsung berlari dan berebut menciumnya, dan film pun tamat. Begitulah alur cerita dari film You Are the Apple of My Eyes. Film yang menarik, dari unsur komedinya dapat, unsur romannya dapat, sangat menyedihkan amat, jagain jodoh orang, cuk. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mau jagain jodoh orang. Itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis dan kuat dengan akhirnya. Apitik walik sobo kebon, randi duit ayo kasbon.